Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulum fid dharain. Amma ba'd. Wa minal qurbatil 'azimah wal fadailil jasimah ta'allumul Qur'anul Karim wa ta'limuh. Di antara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar, wal fadailil jasimah, dan mendapatkan karunia-karunia yang besar, ta'allumul Qur'an Karim, yaitu belajar Al-Quran, wa ta'limuhu, dan mengajarkannya. Belajar dan mengajar Al-Quran termasuk amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah yang sangat besar faedahnya. Wadzalika, yang demikian itu, mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, min furudil kifayati, termasuk di antara fardu kifayah, al-mutaakkidati, yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. Fardu kifayah, dalam satu kampung harus ada yang bisa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kalau sudah ada, maka semua kampung itu gugur dari dosa. Tetapi ketika tidak ada satupun orang dalam satu kampung yang belajar dan mengajarkan Al-Quran, maka seluruhnya berdosa. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Wa su'ila Sufyan Ats-Tsauri, ditanya oleh sahabat Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ar-rajulu yata'allamul Qur'ana ahabba ilaika aw yaghzu fi sabilillah. Faqala bal yata'allamul Qur'an. Seorang laki-laki yang mempelajari Al-Quran, apakah lebih menyenangkan kepadamu atau orang yang berjuang di jalan Allah? Maka Sufyan Ats-Tsauri menjawab, bal alimul Quran yata'allamul Quran, yakni orang-orang yang mempelajari Al-Quran lebih menyenangkan bagiku. Artinya keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu jauh lebih baik daripada orang yang mengangkat senjata di jalan Allah. Wa yanbaghi lil qari', dan sepantasnya bagi orang yang membaca Al-Quran, ayyastakthira min tilawatihi, dia banyak-banyak membacanya, ana al-laili wan nahar, panjang malam dan siang,
ma'at tadabburi, serta memikirkan artinya, wat tartil, dan membacanya dengan tartil, ghayatil adabi wal ihtiram, dan sangat memperhatikan adab dan memuliakannya. Wal yahdar kullal hadar, dan berhati-hatilah dengan sangat hati-hati min hujranit tilawah, dari lama tidak membacanya, wa tarkit ta'ahudil Quran, dan tidak merawat Al-Quran. Fa yata'arrad bidzalika linisyanih, maka akan datang kepadanya lupa kepada bacaannya, alladzi huwa min a'zamin adzunub, yang merupakan dosa yang sangat besar. Jangan sampai ayat-ayat, surat-surat yang sudah kita baca tidak diulang, kita tidak merawatnya, karena itu akan menyebabkan lupa, di mana lupa ayat, lupa surat termasuk dosa yang paling besar. Bahkan hadis disebutkan dalam hadis anhu alaihi salatu wassalam, uridat alayya dhunubu ummati, diperlihatkan atasku dosa-dosa umatku, falam ardamban a'zam, maka saya tidak melihat dosa yang paling besar, min suratiman, dari surat, min suratin, dari satu surat, min al-Qur'ani, dari Al-Quran, atau ayatin utiha, atau ayat yang diberikan kepadanya, rajulun, seorang laki-laki, tsumma nasyaha, kemudian ia melupakannya. Jadi kata baginda Rasulullah SAW, diperlihatkan kepadaku dosa-dosa umatku, saya tidak melihat dosa yang paling besar dari satu surat atau ayat yang sudah diberikan kepada seorang, kemudian ia melupakannya. Lupa surat, lupa ayat, itu merupakan dosa yang paling besar. Oleh karena itu kita wajib merawatnya, sering mengulang-ulangnya, tidak meninggalkannya. Wa fi haditsin akhar, dalam satu hadis yang lain, innal ladzi yansal qur'ana ba'da hifdhihi yalqallaha yaumal qiyamah wa huwa ajdzam. Sesungguhnya orang yang melupakan Al-Quran setelah ia menghafalkannya, maka ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat, dia dalam keadaan berpenyakit kusta. Ya. Waqad amara alaihi salatu wassalam, sungguh telah memerintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, sahibal Qur'ani bita'ahudihi, orang-orang yang ahli Al-Quran, untuk merawatnya, memperhatikannya. Wa akhbara anna Al-Quran, dan memberitakan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu asra' talaffutan, lebih cepat hilangnya, min suduril rijal, dari dada seorang laki, minal ibili fi uqaliha, daripada lepasnya unta dari ikatannya. Jadi bacaan-bacaan Al-Quran kalau tidak sering diulang akan cepat hilang, lebih cepat hilangnya daripada lepasnya unta dari ikatannya. Waqad kana lis-salaf, dan sungguh telah ada bagi ulama-ulama terdahulu rahimahullah ta'ala inayatan tamatan bi qiraatil Quran, perhatian yang khusus, yang sempurna dalam membaca Al-Quran. Wa nam fi dzalika adat mukhtalifah, mereka dalam merawat Al-Quran itu terdapat kebiasaan-kebiasaan yang berbeda-beda.
Faminhum man kana yakhtimu fi kulli syahrin khatmatan. Di antara mereka yang menghafal Al-Quran satu bulan satu kali khatam. Wa minhum fi kulli asyri layal. Di antara mereka tiap 10 hari khatam Quran. Wa kulli thamani layalin. Ada lagi yang khatam Al-Quran pada tiap-tiap 8 malam. Baik fi kulli sab'in, dan dalam tiap-tiap 7 hari. Wa minhum fi kulli thalath. Di antara mereka ada yang lebih cepat lagi, yaitu tiap 3 hari mereka hafal. Itu dalam rangka merawat Al-Quran, jangan sampai Al-Quran lepas dari dadanya. Wa minhum kana yakhtimu min kulli yawmin wa lailatin khatmatan. Ada yang lebih cepat lagi, di antaranya adalah khatam pada tiap-tiap malam, 1 hari 1 malam 1 khataman. Wa khatama ba'duhum, dan menghatamkan sebagian mereka fil yaumi wal lailah khatmatain, bahkan ada yang menghatamkannya sehari semalam 2 kali khatam. Wa ba'dhum arba'an, sebagian lagi 4 khataman. Wantaha ba'duhum ilal khatmi fil yawmi wal lailah 8 khatamat, dan paling puncaknya sebagian mereka menghafalkan Al-Quran 1 malam 1 hari malam, yaitu 8 kali khatam. Itu paling tinggi. Qala al-Imam An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa hadza aktsaru ma balaghana, dan ini adalah paling banyaknya sesuatu yang sampai kepada kami, yakni al-khatm fil yaumi wal lailah 8 marrat, yakni mengkhatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam 8 kali. Wa qara ba'dhum, dan memakruhkan oleh sebagian ulama al-khatam fi aqall min 3 ayyam. Jadi kalau tidak khatam 3 hari itu hukumnya makruh. Ani al-mudawamati ala dhalik, yakni mudawamah, terus menerus berusaha untuk menghatamkannya atas yang demikian itu. Qad qala Rasulullah sallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'an fi aqall min 3. La yafqahu, tidak pandai, man qara'a al-Quran, orang yang baca Al-Quran, fi aqall min 3, dari kurang dari 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan manfaatnya. Sesuatu yang kurang berkenan mohon maaf yang seluas-luasnya. Ini adalah bulan Syaban, bulan menjelang Ramadan, yaitu bulan Al-Quran. Bulan Sya'ban juga termasuk bulan Al-Quran. Nabi mengatakan itu syahrul Sya'ban syahrul Qurra. Bulan Sya'ban ini adalah bulan sebaiknya kita membaca banyak Al-Quran. Ya, silakan, barangkali ada istifsarat. Ada yang berkaitan berkaitan dengan Al-Quran tadi. Ada sedikit Ustaz, bahwa mengajarkan Al-Quran di fardu kifayah. Ya. Berarti fungsi masjid di situ harus melakukan pengajaran Al-Quran. Ya. Kedua, Al-Quran harus dirawat. Kalau kita tadi sudah hafal 1 surat dan tidak kita ulangi dan lupa, itu adalah haram. Kalau tadi nggak salah. Iya, dosa besar. Dosa besar. Kira-kira satu lagi terakhir, bahwa Al-Quran ini bisa dihatamkan dalam 1 hari itu, 1 malam itu 8 kali. Ya. Kalau kita orang awam, barangkali surat Al-Kahfi saja itu hampir setengah jam yang dihatamkan. Apakah kiat-kiat para ulama dulu atau sahabat dulu bisa menghafal Al-Quran 1, 2, 3 kali 1? Terima kasih Ustaz. Baik. Jadi belajar dan mempelajari Al-Quran merupakan fardu kifayah, artinya kewajiban kita bersama. Satu kampung
wajib ada satu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah belakangan ini kita banyak sekali tahfidz, pesantren-pesantren tahfidz, dan banyak sekali anak-anak daerah kampung kita yang belajar Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, marak sekali insya Allah sekarang ini, dan di mana-mana meluas gitu ya tentang pengajaran Al-Quran ini. Bahkan anak-anak kecil itu sudah pandai menghafal bolak-balik sampai tahu maknanya, mengerti halamannya, baris keberapa dan seterusnya. Itu sangat luar biasa sekarang. Ya, mudah-mudahan ini menjadi gugurnya kita semua untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Tetapi kita juga tetap harus berusaha. Kemudian yang kedua, masalah apa tadi? Merawat Al-Quran. Ya, kalau kita sudah hafal, ya dirawat, jangan sampai hilang, jangan sampai lupa gitu. Yang pernah hafal Yasin ya harus dirawat, jangan sampai lupa. Kalau tadinya hafal lancar Yasin, kemudian ada saja satu saja ayat yang ia lupa, maka itu merupakan dosa besar. Yang pernah hafal Al-Waqi'ah itu ya, ayat atau surat-surat pendek harus tetap dijaga, dirawat, sering diulang-ulang. Maksudnya dirawat itu sering diulang, sering dibaca ya. Dan yang terakhir, bagaimana kiat para ulama dulu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari berkali-kali. Dalam membaca Al-Quran itu ada bermacam-macam cara. Ada cara namanya tartil, ada mujawwad yang lambat sekali, tartil agak cepat, ada yang tadwil, ada yang sangat cepat sekali bacanya. Ya, dalam ilmu tajwid itu ada berbagai macam cara untuk membaca Al-Quran, ada kiat-kiatnya, dan itu kita harus pelajari gimana caranya membaca Al-Quran itu. Ya, jadi itu benar. Jadi bisa satu hari khatam dengan bacaan-bacaan, dengan metode yang mereka pelajari. Itu ada yang itu. Ya, itu saja barangkali. Pada waktu yang lalu kita punya Ustaz satu dalam tadarus Ramadan, ya. Itu dia membacakan Al-Quran, kita pun sendiri nggak tahu apa yang dibaca. Iya. Tapi mengalir gitu Pak Ustaz. Iya. Apakah itu dilakukan atau tidak? Iya, yang itu. Jelas panjang pendeknya kita, apa yang dibaca kita ngerti, apalagi panjang pendeknya Ustaz. Iya. Iya, itu metode yang diajarkan kepada mereka, yang dipelajari oleh mereka gitu. Jadi panjang pendeknya itu diatur sedemikian rupa gitu. Jadi ya ukuran-ukurannya gitu diperpendek gitu. Ya, itu dibenarkan karena ada metodenya. Ya, kemudian berikutnya, saya ingat kemarin punya utang. Siapa nama iblis yang tidak mau? Jadi itu ya. Iya. Pertanyaan apa? Siapa itu tadi? Andi. Iya. Jadi saya baca saja. Ka'ab al-Ahbar, inna iblis al-la'in kana khazinul jannah arba'in alfa. Jadi orang yang iblis ini siapa nama sebenarnya? Ini Ka'ab al-Ahbar mengatakan bahwa iblis yang tidak mau sujud itu karena dia sangat pandai. Ya, pandai, dan dia dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga pernah menjadi perawat surga yang meminit surga selama 40.000 tahun dan bergaul bersama malaikat 80.000 tahun dan menjadi penasehat malaikat, gurunya malaikat 20.000 tahun, Sayyidul Karubiyin, dan menjadi pemimpinnya malaikat-malaikat Karubiyin salasina alf sana, 30.000 tahun, Sayyidul Ruhaniyin, dan menjadi pemimpin malaikat-malaikat rohani 1000 tahun, wa tafa haulal arsh 14 alfasana, dan dia tawaf di sekitar Ka'bah, di sekitar Arash itu 14.000 tahun. Wa kana ismuhu fi sama'id dunya al-abid, dan terkenal namanya di langit pertama dengan nama Al-Abid, fi tsaniyah, dan pada langit kedua terkenal dengan nama Az-Zahid, salisah, dan pada langit ketiga terkenal dengan nama Al-Arif, dan fi rabi'ah, pada langit yang keempat dia terkenal dengan nama Al-Wali, fil khamis, dan pada langit yang kelima dia disebut dengan At-Taqi, wa fi sadisah, dan pada langit yang keenam dengan nama Al-Khazin. Itu nama, pangkat, jabatan iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam itu. Wa fi sabi'ah, dan pada langit ketujuh terkenal dengan nama Azazil. Itu namanya. Dan namanya banyak sekali tuh. Al-Abid, At-Taqi, Al-Wali, sampai Azazil itu namanya. Tapi fil lauhil mahfuz, dalam lauh mahfuz namanya adalah iblis. Jadi namanya adalah iblis dalam lauhil mahfuz. Dari ablasa, iblas, wa huwa ghafil, yaitu yang lalai an akibat amrihi, dari faedah amrinya. Jadi namanya adalah iblis, tapi sebutan-sebutan untuk yang lainnya ya Azazil, itu ada At-Taqi, Arif, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Masih ada waktu, Ya, silakan. Tadi yang nama iblis tadi kan ditangguhkan usianya, Pak Ustaz. Iya. Dia dari mana sekarang, Pak Ustaz? Apakah dia jodoh kepala dan iblis-iblis yang ada sekarang, Pak Ustaz? Ya. Ya, jadi iblis ini kemudian mempunyai apa ya, anggota. Nah, itu anggota-anggota itu yang kemudian disebarkan untuk ada di sekitar kita, bahkan dekat dengan kita, lewat nadi kita, masuk untuk menggoda amalan-amalan kita supaya kita tidak masuk ke dalam surga, supaya kita bersamanya. Mereka tidak rela itu kepada kita. Ya, jadi memang iblis ini yang menawan kita di dunia ini. Ya, kalau menurut ulama, kita ini sebenarnya asli kita surga, karena nenek moyang kita dilahirkan di surga. Jadi kita ini keturunan orang-orang surga, gitu. Dan tentu kita ingin kembali kepada tanah air kita pertama, yaitu surga. Tapi kita ditahan oleh setan-setan ini supaya tetap di dunia, supaya tidak kembali lagi ke kampung halaman kita, gitu. Nah, kita harus berjuang melawannya, melawan setan ini, hawa nafsu kita ini, kita lawan, gitu.
sehingga kita bisa kembali lagi ke surga, ya dengan menjauhi berbagai macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha sekuat mungkin untuk memperjuangkan hak kita, itu masuk surga. Jadi hak kita itu adalah masuk surga dengan berjuang mengalahkan ajakan dan godaan-godaan setan. Jadi kita harus berhenti berbuat maksiat. Ya, kita fokuskan untuk selalu kembali kepada nahnu ahlul jannah, kata para ulama. Kita ini adalah ahli surga sebenarnya. Hanya kita ditahan oleh nafsu yang dikembangkan oleh iblis dan tentaranya itu. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kekuatan lahir batin untuk selalu dapat memperkecil perbuatan maksiat, dan kalau terjerumus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada Pak? Belum suruh untuk kita punya Pak Yeksi yang namanya 1000 tahun, 2000 tahun itu waktu sekarang atau waktu akhirat? Itu ya, itu zaman-zaman waktunya waktu akhirat, berarti satu harinya 1000 tahun. Iya, jadi waktu-waktunya itu yang karena itu dia merasa lebih tinggi kedudukannya daripada Adam. Kenapa saya harus hormat kepada Adam? Saya mempunyai kedudukan yang sangat luar biasa gitu. Iya, dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi merawat surga 40.000 tahun. Itu kalau dihitung kali 1000 ya berapa gitu. Itu sangat banyak sekali gitu. Itu yang menyebabkan iblis ini tidak mau hormat kepada Nabi Adam. Kalau Ustaz, setelah kita masuk sekarang bulan Sya'ban, kira-kira persiapan kita Sya'ban ini untuk menghadapi Ramadan ini supaya kita tentunya berdoa. Kira-kira baik. Di bulan Sya'ban ini kata Nabi termasuk bulan yang banyak dilupakan orang. Mengira bahwa bulan Rajab dan bulan Ramadan itu sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya, sehingga di bulan ini banyak orang lupa. Nah, di sini Nabi mengajarkan kita banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya, seperti dalam hadis yang diriwayatkan Usama bin Zaid, lam araka tasumu fi syahrin min asy-syuhur ma tasumu Sya'ban. Kata Usama bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain selain berpuasa di bulan Sya'ban. Nabi sangat banyak sekali. Kata Nabi, dzalika syahrun yaghfulun nas anhu. Yang demikian itu karena manusia lupa, lalai dengan bulan Sya'ban ini, bulan yang diapit antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Mereka fokus untuk mempersiapkan diri di Ramadan dan kemarin di bulan Rajab. Gitu. Bahwa syahrun turfaul amal, pada bulan ini diangkatnya amal-amal ibadah. Pengangkatan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Pertama, yaumiyan, harian. Setiap hari
ini ada pencatat amal yang melaporkan amal ibadah hambanya, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Setiap sholat subuh dan sholat asar, amalan kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersifat mingguan. Satu minggu itu dari Sabtu sampai Jumat itu dilaporkan kepada Allah, yaitu pada hari Kamis setiap amalan. Dan yang ketiga, dilaporkan 1 tahun sanawiyan, setahun sekali, yaitu pada nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tanggal 15 insyaallah jatuh pada malam Rabu di kita ini. Itu seluruh amal 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di hari malam itu malam pengampunan dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa kecuali orang musyrik, mudminul khamr, orang yang selalu tidak bisa menghindari arak, aqul walidain, orang yang menyakiti ibu bapak. Ya, jadi pada bulan Sya'ban ini kita memohon maaf kepada orang tua kita, mohon maaf kepada saudara-saudara kita, supaya kita tidak termasuk orang yang tidak diampunan nanti. Dan bulan Sya'ban ini termasuk perintah banyak membaca sholawat. Jadi kita dianjurkan untuk membaca banyak sholawat. Surat Al-Ahzab 56 itu diturunkan dan diperintahkan oleh Allah pada bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu perintah Allah. Allah dan malaikat berselawat. Kita diperintahkan untuk banyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Sya'ban ini. Nah, ini untuk meraih keuntungan besar nanti di bulan Ramadan. Ya, karena bulan Sya'ban ini masih perawatan buah itu. Nanti hasilnya akan kita petik pada bulan Ramadan gitu. Nah, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, aqrabukum ilayya manzilatan yaumal qiyamah aksaruhum salatan alayya. Paling dekatnya orang di surga nanti denganku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Itu perintahnya pada bulan Sya'ban ini diturunkannya begitu. Jadi yang kitofnya artinya panen rayanya Ramadan, tapi kita sudah menjam. Ini perawatan terakhir di bulan Sya'ban ini, maka jangan dilupakan. Jadi banyak berselawat, banyak membaca Al-Quran, amalan-amalan yang bisa kita amalkan di bulan Sya'ban untuk meraih panen raya yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Jadi diawali dari sekarang gitu. Memang panen rayanya Ramadan, karena di Ramadan itu segala amal ibadah pahalanya dilipat gandakan gitu. Gitu Bapak. Tentunya atas nama jamaah sangat berhormat Pak Kiai pada hari ini bisa menyempatkan diri untuk hadir dalam keadaannya Pak Kiai. Amin. Kami dan jamaah mengucapkan terima kasih atas Pak Kiai. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kegiatan kita dengan kesempatan. Amin. Demikian mari kita tutup dengan Ustaz yang akan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik
صلاة محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان شفاء نور الأبصار ضياء يقوت الروح وغذائها لا عليه وصحبه وسلم. اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واشفي مرضانا واقضي حاجاتنا واقضي ديوننا بيض وجوهنا واختم بالصالحات أعمالنا ومن سيئاتنا ربنا وما قضيت علينا من أمر فاجعل عاقبته رشدا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.